Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 322. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba sebuah energi pedang bersinar di puncak gunung. Puncak bintang dingin, siapa orang yang telah sampai di sana? Tidak baik, Leng Starpig. Jika dibiarkan, warisan akan jatuh ke tangannya. Memikirkan hal ini, Sui Yueqing dan Yang Ling meninggalkan pertarungan dan pergi. Suyan dan Chen Sisi, Hanli dan Du Qingcheng, mereka juga dengan buru-buru melesat pergi, menghitung dan memasuki jalan yang benar. Gadis, terima kasih telah membantu, ternyata kamu sangat kuat, kata Ye Wuming. Dia melengkungkan tangannya kepada Jiruyu. Dia juga terkejut di saat merasakan aura yang samar-samar sangat menakutkan dari Jiruyu. Jiruyu mengabaikan Ye Wuming, lalu dia memandang Qingchen dan berkata, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu, tapi bagaimana bisa kamu menyembunyikannya dariku? Qingchen tersenyum masam. Bagaimana bisa aku menyembunyikan kekuatanku saat di dao pedang itu hanya teknik rahasia terlarang, kata Qingchen. Teknik rahasia terlarang? Oh, jadi itu. Pantas dia sangat kuat waktu itu. Lagi pula bagaimana mungkin di langit utara ini ada yang lebih hebat dariku, gumam Jiruyu. Kalau begitu ayo kita juga harus cepat pergi, kata Qingchen. Dia memimpin jalan. Yu Qiansu, Jiruyu, Ye Wuming dan Ye Wudao juga mengikuti Qingchen dari belakang. Mereka terus berjalan, Qingchen memimpin dan dengan mudah Qingchen menemukan jalan yang benar dan terus masuk. Apa? Bagaimana bisa anak ini menemukan jalan yang benar dengan sangat mudah hanya dengan sekilas? Sungguh tidak bisa dibayangkan, setidaknya perlu waktu beberapa saat, tapi Qingchen dengan mudah menemukan jalan yang benar, gumam Ye Wuming. Beberapa saat kemudian, Qingchen, Yu Qiansu, Jiruyu, Ye Wuming dan Ye Wudao sampai di ujung jalan dan masuk ke sebuah tempat. Nampak di tempat itu ada tablet batu hitam dan menara 9 lantai. Di depan tablet batu hitam terlihat ada sesosok manusia yang sedang berpikir. Orang ini adalah Leng Starpig. Dia bergerak sendiri tanpa ada siapapun di sisinya. Tidak menyangka dari sekian banyaknya peserta, kamulah yang lebih dulu sampai di sini, kata Leng Starpig kepada Qingchen. Qingchen hanya tersenyum tipis. Bagaimanapun jika orang tidak memprovokasinya, Qingchen juga tidak ingin repot-repot berurusan dengannya. Qingchen maju ke depan tablet batu dan tiba-tiba sebuah serangan 4 pedang menyapu. Ini adalah tes pertama energi pedang. Di tes ini Qingchen sedikit terguncang namun tidak mundur. Jiruyu juga sama dengan Qingchen, terguncang namun tidak mundur. Sedangkan Yu Qiansu dan Ye Wuming terguncang dan mundur 1 langkah. Dan Ye Wudao terguncang lalu mundur 5 langkah. Apa? Bagaimana anak ini dan wanita berbaju putih bahkan tidak mundur? 2 lainnya juga hanya mundur 1 langkah. Leng Starpig terkejut, bahkan dirinya yang terobsesi dengan pedang terguncang dan mundur 2 langkah. Apakah pencapaian pedang keempat orang ini melampauiku? Kata Leng Starpig. Di pikiran Qingchen saat ini ada sebuah seni pedang, namun itu tidak jelas juga tidak lengkap. Tapi Qingchen bisa merasakan bahwa ini adalah seni pedang tingkat tinggi. Jiruyu juga merasakannya, ini seni pedang. Dan seni pedang ini setidaknya tingkat surga. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia, kata Jiruyu. Dia nampak senang. Sedangkan Ye Wuming dan Yu Qiansu juga berkultivasi dan terus memahami seni pedang ini. Apa yang dilakukan anak ini? Mengapa dia menyerang terus-menerus? Kata Leng Starpig. Dia bingung dengan apa yang dilakukan Qingchen. Dalam pemahamannya, seseorang akan berkultivasi dan memahami formula pedang untuk memahami seni pedang ini. Bahkan dengan berkultivasi pun jarang sekali orang yang dapat memahami teknik pedang ini. Tapi apa yang dilakukan anak ini?
Leng Setarpik nampak heran. Namun Qin-Chen tidak mungkin melakukan hal yang sia-sia di saat orang lain berkultivasi dan memahami sederet kata di pikirannya yang tidak lengkap. Qin-Chen dia malah bertarung dan berkonfrontasi dengan tablet batu. Dan benar saja, tebakan Qin-Chen ternyata benar. Dengan terjun langsung bertarung, sederet kata tentang seni pedang pertama yaitu seni pedang pembantaian dapat dengan cepat dipahami oleh Qin-Chen. Selanjutnya muncul seni pedang lapis kedua yaitu seni pedang pembunuh. Setelah terbukti bahwa tebakannya benar, Qin-Chen langsung memberitahu Yu Qianzu dan Ye Wuming dengan transmisi suara. Jangan hanya memahami, segera ambil tindakan dan bertarung dengan tablet pedang, lalu melangkah lebih jauh, kata Qin-Chen. Pada akhirnya Qin-Chen juga memberitahu Jiruyu dan Leng Setarpik. Walaupun mereka semua tidak mengerti, tapi mereka segera menjalankan apa yang dikatakan oleh Qin-Chen. Apa metode yang dikatakan anak ini benar-benar tepat? Leng Setarpik terkejut dan memandang Qin-Chen dengan takjub. Ye Wuming dan Jiruyu juga memandang Qin-Chen dengan takjub. Bahkan kemarahan Jiruyu kepada Qin-Chen juga sedikit melunak. Terima kasih atas saranmu ini, kata Leng Setarpik seraya memberi hormat kepada Qin-Chen. Saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Menara di belakang tablet batu disebut menara niat pedang. Rumor mengatakan jika ada yang bisa memasuki lantai ketujuh dari menara, maka dia dapat memahami niat pedang yang sebenarnya. Namun sampai saat ini pencapaian terbaik hanya di lantai 5. Oke, terima kasih atas informasinya, kata Qin-Chen. Tidak perlu berterima kasih, aku hanya membalas kebaikanmu sebelumnya, kata Leng Setarpik. Qin-Chen kemudian kembali fokus. Dan setelah beberapa saat, seni pedang pembunuh telah dipahami oleh Qin-Chen. Dan Qin-Chen melangkah ke lapis ketiga yaitu pedang mati. Segera Qin-Chen bertarung dengan seni pedang mati ini. Beberapa saat kemudian nampak Han Li, Sui Yueqing, Suyan, Chen Sisi dan yang lainnya baru sampai di sana. Nah, bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai di sini? Kata Han Li, dia terkejut. Yang lainnya juga nampak terkejut. Qin-Chen tidak repot-repot untuk menjelaskannya, dia hanya memandang mereka sesaat dan kembali fokus bertarung dengan lapisan ketiga seni pedang mati. Han Li dan yang lainnya juga masuk bertarung dan memahami seni pedang dalam tablet batu. Mereka dengan cepat memasuki lapis kedua. Sedangkan Jiruyu, Ye Wuming, Yu Qianzu dan Leng Setarpik telah masuk ke lapis ketiga. Beberapa saat kemudian seni pedang pembunuh yang lengkap tergambar ke dalam pikiran Qin-Chen. Namun saat ini bukan waktu yang tepat untuk mempelajarinya, gumam Qin-Chen. Di saat Qin-Chen akan benar-benar memahami lapisan ketiga, tiba-tiba cahaya niat pedang dalam tablet batu redup, menghilang dan tablet batu berubah menjadi tablet batu biasa, seolah-olah telah ada yang memahami semua seni pedang di dalamnya. Bocah, apa yang kamu lakukan? Semua orang marah kepada Qin-Chen. Mereka berpikir bahwa Qin-Chen telah memahami semua seni pedang di dalam tablet batu, yang membuat tablet batu kehilangan fungsinya dan redup. Apa yang saya lakukan? Kalian sendiri yang bodoh, bahkan seni pedang pembantaian lapisan pertama saja tidak bisa kalian pahami, kata Qin-Chen. Di sisi lain, Han Li dan jenius unggulan lainnya juga tidak berani untuk sembarang menyerang Qin-Chen. Bagaimanapun di pertarungan sebelumnya, kekuatan yang ditampilkan Qin-Chen dan lainnya sangat kuat. Mereka bahkan tidak bisa mengimbanginya. Apalagi saat ini Leng Setarpik nampak akrab dengan Qin-Chen. Saat ini seorang ahli martial king bernama Sugang maju dan menantang Qin-Chen. Namun dengan satu gerakan Qin-Chen langsung mengalahkan dan membunuhnya. Ayo, siapa lagi yang tidak puas bisa maju dan menantangku? Seorang ahli lainnya bernama Joa Queen, nampaknya dia adalah teman dari Sugeng. Seorang ahli lainnya bernama Joa Queen, nampaknya dia adalah teman dari Sugeng. Merasa tak terima dan maju untuk menantang Qin-Chen. Melihat ada orang lainnya yang masih berani maju, Qin-Chen menghela napas dalam. Sepertinya sebelumnya saya masih terlalu lembut, kata Qin-Chen. Dia langsung melesat. Tidak perlu waktu lama, Qin-Chen dengan mudah mengalahkan Joa Queen dan meraih lehernya.
"Kincen, lepaskan dia," kata Sui Weching. Kincen mengabaikannya di depan semua orang. Kincen mematahkan leher Jua Koin dan membunuhnya. Tentu Kincen melakukan ini agar tidak ada lagi orang yang berani menantangnya. Dan benar saja, setelah itu tidak ada lagi orang yang berani maju untuk menantangnya. "Semuanya lanjutkan, saya akan selangkah lebih maju," kata Leng Setarpik seraya melesat dan memasuki menara niat pedang. Setelah melihat Leng Setarpik masuk, semua orang di sana satu persatu juga memasuki menara. Di dalam menara nampak seluruh ruangan dipenuhi kabut abu-abu. Di bawah kabut abu-abu ini kekuatan spiritual tidak dapat menyapu. Setelah memasuki lantai 1, semua orang bergegas ke lantai 2. Hanya Kincen dan Yukiansu yang bertahan di lantai 1. Mereka berdua bersila dan memahami maksud pedang di lantai 1 dengan mendetail. Ada juga beberapa orang yang mengikuti Kincen dan bersila di menara lantai 1. Adegan berpindah ke lapangan di luar. Nampak menara pedang memancarkan cahaya yang dapat dilihat oleh semua orang di lapangan. Ternyata ujian ketiga menara niat pedang telah diaktifkan, kata Master Yan 19. Saat ini banyak juga beberapa penatua dan sesepuh sekte pedang iblis yang berkumpul di sana. Mereka begitu yakin dengan kemampuan keempat jenius unggulannya. Saya harap di ujian kali ini seseorang yang mampu memasuki menara lantai 5 akan muncul. Lihatlah, seseorang telah memasuki lantai 2, kata salah satu penatua sekte pedang iblis. Di menara di sana, satu titik cahaya diartikan sebagai satu orang yang memasuki menara niat pedang. Jadi walaupun mereka jauh, mereka dapat melihat dengan jelas ada atau tidaknya orang di dalam menara niat pedang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.